Copywriting search engine marketing yang efektif tidak hanya membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang cara menulis untuk audiens goal Anda, tetapi juga keterampilan untuk membuat konten yang dioptimalkan untuk peringkat di Google. Keseimbangan yang rumit antara melibatkan pembaca dan mengoptimalkan pencarian ini adalah permainan yang sering dimainkan pemasar, terkadang baik dan terkadang tidak terlalu banyak. Menerapkan piramida terbalik dari jurnalisme ketulisan kita dapat membantu copywriter search engine marketing membuat konten yang dapat dibaca, dipindai, dan ramah search engine marketing. Di kolom ini, Anda akan mempelajari semua tentang type piramida terbalik dan cara menerapkannya di konten Anda sendiri. Apa itu piramida terbalik? Piramida terbalik adalah type yang digunakan jurnalis untuk mendeskripsikan struktur artikel yang menyajikan informasi terpenting terlebih dahulu. Menerapkan piramida terbalik berarti Anda menyusun konten untuk menyoroti prinsip dan kata kunci terpenting di paragraf pertama, kemudian secara bertahap membuat hierarki konten di seluruh halaman. Pada dasarnya, paragraf pengantar Anda secara halus mengarah ke topik yang lebih dalam, lebih kompleks, dan akhirnya kesimpulan yang meringkas. Konten Anda dimuat di depan. Dalam type piramida terbalik, Anda memuat informasi di depan dalam konten Anda untuk menarik perhatian pembaca secepat mungkin. Ini dapat berdampak positif untuk search engine marketing dan metrik keterlibatan situs internet Anda, karena pembaca lebih cenderung terpikat pada konten Anda daripada menjelajah ke tempat lain. Manfaat style piramida terbalik. Ada banyak manfaat untuk mengadopsi strategi penulisan piramida terbalik. Manfaat tersebut antara lain, membangun kerangka konten yang mudah diikuti untuk diikuti di semua artikel weblog search engine marketing Anda. Meningkatkan keterlibatan pengguna dengan menarik perhatian pengguna di paragraf pertama. Meningkatkan keterbacaan konten Anda dengan struktur dan hierarki yang dapat dipindai. Mendorong lebih banyak lalu lintas organik melalui konten yang dioptimalkan mesin telusur, kaya dengan kata kunci goal Anda. Mendorong pembaca untuk menggulir dan membaca seluruh artikel. Menerapkan strategi yang sangat efektif untuk menarik pembaca yang cenderung pergi ke tempat lain jika tidak segera terlibat dengan konten Anda. Diperlukan waktu dan latihan untuk mengadopsi struktur ini, karena ini bertentangan dengan apa yang biasa kita lakukan. Contoh struktur piramida terbalik. Logistik penerapan struktur tulisan piramida terbalik cukup sederhana. Sangat membantu untuk memecah struktur ini menjadi 3 blok, langkan, badan, dan ekor. Ini adalah paragraf awal artikel Anda. Dan disitulah Anda harus menyertakan hook langsung untuk menarik perhatian pembaca. Ini dapat berupa pertanyaan yang menggugah pikiran atau cerita yang menarik. Untuk tujuan search engine marketing, Anda juga harus memasukkan kata kunci goal untuk artikel Anda di bagian pengantar artikel Anda. Disinilah Anda juga akan menyapa pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana topik yang akan Anda bahas dalam posting Anda. Tubuh menyediakan elemen yang kaya dan informasi penting. Anda telah memuat artikel Anda terlebih dahulu dengan informasi paling penting terlebih dahulu dan sekarang akan mengembangkannya, daripada mengungkapkan konsep atau elemen baru secara keseluruhan. Badan tersebut juga akan berisi statistik, studi kasus, contoh, bukti, atau cerita yang relevan yang mendukung apa yang Anda perkenalkan dalam lede. Anda juga dapat memasukkan kutipan ahli, video, grafik, foto, dan banyak lagi. Dalam type piramida terbalik, ekor bukan sekadar kesimpulan. Sebaliknya, ini mencakup sumber daya yang relevan dan bermanfaat yang melengkapi nilai yang diberikan di bagian sebelumnya. Ini juga dapat mencakup penilaian keseluruhan penulis tentang topik dan atau memberikan konteks tambahan bagi pembaca untuk memahami apa yang telah dibahas sebelumnya dalam artikel tersebut. Cara menggunakan piramida terbalik untuk menulis salinan search engine marketing. Mengikuti struktur piramida terbalik dengan konten search engine marketing, Anda mungkin tampak sedikit terbelakang dibandingkan dengan gaya biasanya, tetapi prosesnya menjadi jauh lebih. Di bawah ini, kami membahas cara menulis dengan type content search engine marketing ini dari awal hingga akhir. 1. Buat hierarki topik. Style piramida terbalik adalah tentang menempatkan konten prioritas tinggi Anda terlebih dahulu.
Jadi ini mengharuskan Anda untuk menetapkan prioritas pada topik yang ingin Anda bahas. Paling sering, poin kunci yang ingin Anda buat akan ada di kata kunci goal Anda. Kemudian, poin prioritas rendah Anda mungkin menjadi subtopik dari kata kunci fokus Anda. Misalnya, jika kata kunci goal Anda adalah apa itu pemasaran virtual, cukup jelas bahwa poin utama artikel Anda adalah untuk menentukan apa itu pemasaran virtual. Jadi, hierarki topik Anda mungkin seperti ini. Apa itu pemasaran virtual? Definisi mengapa pemasaran virtual penting? Manfaat pemasaran virtual, jenis pemasaran virtual, bagaimana mengukur hasil pemasaran virtual Anda, pointer pemasaran virtual untuk bisnis Anda, cari tahu poin mana yang paling penting bagi audiens Anda. Kemudian, ikuti hierarki ini saat Anda menulis artikel Anda. 2. Tulis hook Anda. Hook adalah tagline atau slogan yang langsung menarik perhatian pengguna. Pengait Anda harus berada di awal artikel Anda sebagai teaser yang memikat pengguna untuk terus membaca. Seringkali, pengait Anda juga akan memasukkan kata kunci goal Anda sehingga Anda membuatnya sangat jelas bagi pembaca dan Google bahwa mereka berada di tempat yang tepat. Namun, Anda bisa menjadi kreatif ketika harus menceritakan sebuah cerita atau menulis sesuatu yang menarik pembaca. Berikut adalah beberapa contoh dari beberapa pengait yang bagus. 3. Tetapkan prioritas untuk kata kunci goal. Sama seperti Anda menetapkan prioritas untuk topik yang ingin Anda bahas, Anda juga akan ingin menetapkan prioritas untuk kata kunci yang Anda targetkan. Merujuk contoh pada langkah 1, banyak dari topik ini kemungkinan besar selaras dengan kata kunci, seperti benefits of digital marketing dan digital marketing tips. Putuskan topik apa yang ingin Anda tangani terlebih dahulu dan kemudian gunakan kata kunci yang relevan di bagian artikel Anda ini. Alat seperti Semrush dan Surfer Search Engine Marketing juga dapat membantu Anda menentukan secara kasar seberapa sering menyertakan istilah kunci ini sehingga Anda tetap setara dengan peringkat yang sudah ada. 4. Tulis untuk skimmer. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang tidak membaca artikel weblog dengan cara yang sama seperti membaca novel. Faktanya, lebih dari 80% orang hanya membaca sepintas konten yang mereka temukan secara online. Pembaca memindai halaman untuk mencari kata atau frasa tertentu yang cocok dengan apa yang mereka cari. Ini berarti penulis harus menarik perhatian pembaca dalam hitungan detik. Beberapa cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan petunjuk visible yang menyertakan teks tebal dan miring, daftar bernomor atau berpoin, dan gambar. Anda juga harus membuat paragraf Anda kurang lebih 2-3 baris teks agar lebih mudah untuk dibaca sekilas. Judul H2 dan H3 dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagian penting dalam artikel Anda. Pastikan untuk memasukkan kata kunci yang relevan di sini, serta teks deskriptif yang mencatat tentang apa paragraf tersebut. Selanjutnya, paragraf pembuka artikel Anda adalah space lain di mana Anda dapat menempatkan informasi penting. Jadikan bagian ini bermanfaat dengan paragraf ringkas, teks deskriptif, dan kata kunci tebal. 5. Tambahkan bucket brigades. Bucket brigade adalah frasa pendek yang menambah nilai percakapan ke konten Anda. Mereka digunakan untuk menarik perhatian pembaca, membuat mereka terus membaca, dan mengarahkan mereka ke bagian lain dari artikel Anda. Konten menjadi agak padat, gunakan brigade ember untuk memecah paragraf Anda dan membuat konten Anda mengalir. Berikut beberapa contoh yang dapat Anda gunakan pada dasarnya. Begini cara kerjanya, yang saya maksud adalah ini, berikut contohnya, Anda mungkin berpikir X, tapi kenyataannya. Ini paling sering diikuti dengan kembali keras, tekan input 2 kali pada kata kunci Anda, dan kemudian teks paragraf terkait. Gunakan beberapa brigade ember di seluruh artikel Anda untuk meningkatkan. 6. Memanfaatkan daftar bernomor dan bulet. Salah satu tujuan piramida terbalik dan penulisan konten search engine marketing secara umum adalah membuat konten Anda lebih mudah dibaca oleh pengguna dan mesin pencari. Menyertakan daftar berpoin dan bernomor membantu Anda mengatur konten Anda sehingga lebih mudah untuk memindai dan bahkan memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan cuplikan unggulan.
Selama tahap penelitian kata kunci dalam merencanakan artikel Anda, lakukan pencarian Google untuk kata kunci yang Anda pilih untuk mengidentifikasi kemungkinan peluang fitur snippet dan atau peluang untuk memformat konten Anda sebagai daftar berpoin atau bernomor. Sekali lagi, ini memberdayakan pembaca untuk menemukan informasi yang mereka cari lebih cepat, yang mendorong mereka untuk terus membaca artikel Anda. 7. Tambahkan konteks dan sumber bermanfaat. Saat kami berbicara tentang memberikan nilai kepada pembaca, yang kami maksud bukan konten lembut yang dapat mereka temukan di tempat lain. Untuk membuat konten Anda menonjol, Anda harus memberikan konteks, sumber daya yang memiliki reputasi baik, dan mengutip sumber Anda. Pembaca mencari informasi dari sumber yang dapat mereka percayai. Jika Anda membuat klaim, pastikan untuk mencadangkannya dengan studi, statistik, dan knowledge. Lebih baik lagi, jika Anda dapat mengarahkan pengguna ke studi kasus di situs internet Anda sendiri, ini bisa menjadi cara untuk menyimpannya di situs Anda lebih lama. Catatan, saat memutuskan sumber daya apa yang akan ditambahkan, tentukan poin mana yang mendukung, tetapi tidak penting untuk artikel Anda. Jangan mengirim pembaca Anda kemana-mana. Jaga konten Anda selaras dengan fokus utama artikel. 8. Sertakan pertanyaan dalam judul. Penelitian kata kunci search engine marketing Anda kemungkinan akan mengungkapkan pertanyaan spesifik yang dimiliki pembaca Anda tentang topik tertentu. Bagian orang juga bertanya, di Google juga merupakan sumber yang bagus untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaan ini, dan kata kunci yang sesuai, dapat diformat sebagai H2 dan H3 dengan judul, bantu pembaca menemukan informasi yang mereka cari. Lebih baik mengatur artikel Anda, memberi Anda berbagai peluang untuk memasukkan kata kunci goal Anda. Menyertakan pertanyaan dalam tajuk Anda juga membuat artikel Anda lebih mudah dibaca sekilas, sehingga pembaca tahu apakah Anda meliput topik yang mereka minati segera setelah mereka mendarat di artikel Anda. 9. Pimpin paragraf dengan kalimat inti Anda. Anda tidak ingin mengubur poin utama Anda di tengah paragraf tubuh Anda. Alih-alih, mulailah paragraf Anda dengan poin utama Anda. Sekali lagi, memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi informasi yang mereka cari. Melakukan pemasaran virtual adalah pemasaran online yang memungkinkan bisnis menghasilkan lebih banyak lalu lintas dan penjualan online. Ini mencakup pemasaran media sosial, pemasaran elektronik mail, search engine marketing, PPC, dan banyak lagi. Jangan, banyak bisnis tidak tahu apa itu pemasaran virtual atau mengapa itu penting. Mereka mungkin mencoba pemasaran tradisional dan menemukan bahwa itu tidak berhasil di generation virtual ini. Jika Anda bosan dengan metode yang ketinggalan zaman, cobalah pemasaran virtual. Pemasaran virtual adalah pemasaran online yang 10. Buat kesimpulan Anda berarti. Kesimpulan seringkali diperlakukan sebagai paragraf sekali pakai yang dengan cepat merangkum konten dalam artikel. Tetapi ada banyak cara untuk membuat kesimpulan Anda lebih ringkas, efektif, dan informatif. Pertama, Anda dapat memasukkan sumber daya tambahan untuk mengarahkan pembaca ke situs internet Anda. Anda dapat memberikan konteks lebih lanjut yang mendukung poin-poin yang Anda buat dalam artikel Anda. Atau Anda bahkan dapat mereferensikan unduhan free of charge di mana mereka dapat menemukan lebih banyak informasi. Jika Anda akan meringkas apa yang Anda bahas di sisa artikel Anda, buat poin Anda sangat ringkas. Dengan begitu, jika pembaca membaca sekilas halaman dan membaca kesimpulannya terlebih dahulu, mereka cenderung membaca sisa artikel Anda karena mengetahui bahwa Anda membahas topik yang mereka minati. Kapan Anda harus menggunakan piramida terbalik? Style piramida terbalik paling cocok untuk penulisan search engine marketing terstruktur. Misalnya, ini bukan yang paling cocok untuk potongan opini, puisi, atau salinan penjualan yang berlebihan. Tujuan utamanya adalah untuk menyusun konten Anda sehingga pembaca dapat membaca sekilas artikel Anda dan agar mesin telusur dapat dengan mudah memahami isi artikel Anda. Jika Anda telah mengikuti gaya tradisional penulisan posting weblog, mungkin inilah saatnya untuk mencoba sesuatu yang baru. Pertimbangkan untuk mengadopsi gaya piramida terbalik untuk melihat apakah itu meningkatkan